Bab 1861, Jantung Malam. Orang tua bernama Zhou tidak pernah menganggap Wang Lin layak. Meskipun Wang Lin adalah seorang penatua, tingkat budidayanya terlalu rendah. Dia berasumsi Wang Lin telah menggunakan beberapa koneksi untuk mendapatkan status penatua. Hal semacam ini biasa terjadi di sekte-sekte di benua astral abadi. Banyak orang dengan tingkat kultivasi rendah mempunyai kedudukan lebih tua. Mereka tidak dihargai oleh sekte tersebut dan hanya untuk pertunjukan. Begitu orang seperti ini memasuki medan perang, mereka akan mengungkapkan wujud aslinya. Orang tua bernama Zhou memandang rendah orang seperti itu. Meskipun ekspresinya tidak menunjukkannya, kata-katanya yang dingin menunjukkannya. Saya tidak melihat dia mencapai prestasi apapun dalam pertempuran sebelumnya, tetapi agar penatua lu menunjuknya untuk berpatroli, pasti ada makna yang lebih dalam. Saya khawatir orang ini sangat tidak disukai di sekte jiwa agung sehingga bahkan seseorang dengan tingkat tinggi status seperti penatua lu tidak tahan dengannya. Pria tua bernama Zhou memikirkan hal ini sambil berdiri di luar pintu Wang Lin. Dia pandai membaca situasi. Wang Lin ini dikeluarkan dari istana dan terpaksa memilih gua untuk ditinggali. Hal ini mengungkapkan banyak masalah. Kata-katanya yang dingin memasuki gua dan telinga Wang Lin. Wang Lin membuka matanya. Pandangannya benar-benar tenang. Ketenangan mutlak seperti ini sangat menakutkan. Sosoknya tersembunyi dalam kegelapan dan menyatu dengan kegelapan. Bahkan rambut putihnya sepertinya diwarnai oleh kegelapan. Penatua Wang, apakah kamu tidak mendengar kata-kata orang tua ini? Orang tua bernama Zhou itu mengerutkan kening. Dia telah berdiri di luar gua selama lebih dari 10 napas. Tetapi di dalam gua, Wang Lin bertingkah seolah dia sudah mati dan tidak merespons sama sekali. Sikap mementingkan diri sendiri seperti ini menyebabkan dia merasa jijik. Dia tidak menunggu jawaban Wang Lin sebelum melambaikan lengan bajunya. Gemuruh bergema saat retakan menyebar di setiap bagian pintu gua Wang Lin. Dengan keras, pintu gua itu runtuh. Setiap orang yang dipanggil oleh lelaki tua bernama Zhou untuk berpatroli telah keluar untuk menyambutnya dengan sopan. Melihat ketidakpedulian Wang Lin, dia tentu saja merasa tidak puas. Ketika pintu gua runtuh, lelaki tua itu masuk sambil mendengus dingin. Saat dia masuk, dia tiba-tiba berhenti. Dia melihat Wang Lin, yang sedang duduk di dalam gua, menatapnya dengan tatapan dingin. Tatapan dingin ini menyebabkan jantung lelaki tua bernama Zhou itu berdetak kencang, dan keringat menutupi tubuhnya. Dia merasa seperti sedang ditatap oleh Lu Wenran. Perasaan ini membuat aliran darah ini semakin cepat. Siapa yang memberimu kualifikasi untuk menghancurkan guaku? Wang Lin bertanya dengan tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan atau kegembiraan. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju lelaki tua itu. Jantung lelaki tua bernama Zhou itu berdetak kencang. Saat dia masuk ke dalam gua, dia merasa seperti dia tidak sedang melihat seorang kultivator, tetapi pada binatang purba yang baru saja terbangun. Tidak hanya tubuhnya yang gemetar, begitu pula jiwa asalnya. Ini hanya perasaan, tapi itu membuatnya merasakan teror yang nyata. Saat Wang Lin berjalan mendekat, wajah lelaki tua bernama Zhou itu menjadi pucat. Kakinya mundur tanpa sadar, dan dengan beberapa langkah, dia meninggalkan gua. Dia berkeringat, dan setelah mundur beberapa langkah, pakaiannya basah kuyup. Murid lelaki tua bernama Zhou itu menyusut dan dia berteriak, "Wang! Tetua Wang, kamu, apa yang akan kamu lakukan?"
Wang Lin tidak berbicara dan terus berjalan mendekat. Sosoknya perlahan keluar dari kegelapan dan rambut putihnya menunjukkan warna putih tulang saat dia keluar dari kegelapan. Jantung lelaki tua bernama Zhou mulai berdetak lebih kencang. Detaknya sangat cepat dan suara itu segera menghentikan semua suara di benak lelaki tua itu. Ia ingin keluar dari dadanya dan pingsan. Perasaan kuat ini membuat mata lelaki tua bernama Zhou dipenuhi rasa tidak percaya dan takut. Wang Lin berhenti di depan lelaki tua bernama Zhou. Dia dengan tenang memperhatikan matanya. Tatapan dan gerak tubuh ini membuat lelaki tua bernama Zhou merasakan tekanan yang kuat. Pikirannya menjadi kosong. Itu adalah penatua Lu Wenran. Hanya dalam beberapa napas, lelaki tua bernama Zhou tidak dapat menahan tekanan ini. Dia bahkan merasa jika dia tidak menjawab, jiwa aslinya akan runtuh dan dia akan mati di bawah tatapan Wang Lin. Setelah dia berbicara, tatapan Wang Lin beralih melewati lelaki tua itu dan masuk ke istana paling mewah. Disitulah Lu Wenran berada. Saat Wang Lin menoleh, Lu Wenran sepertinya menyadari sesuatu dan membuka matanya. Tatapannya seakan bertemu dengan tatapan Wang Lin melalui istana. Orang tua bernama Zhou tidak berani bernapas. Meski tekanan sebelumnya sudah hilang, perasaan teror adalah sesuatu yang tidak bisa dia lupakan. Orang ini pasti tidak menggunakan hubungan untuk menjadi tetua dari Sekte Jiwa Agung. Kultivasinya sungguh menakutkan. Pria tua bernama Zhou itu pucat. Ketika Wang Lin menatapnya, rasanya seperti pedang yang terbuat dari niat membunuh diarahkan ke dahinya. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Dia dipenuhi dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Dia seharusnya tidak mendengarkan kata-kata Lu Wenran untuk memprovokasi orang yang begitu menakutkan. Tatapan Wang Lin beralih dari istana beberapa detik kemudian. Dia sangat tenang sambil melambaikan lengan bajunya dan berjalan melewati lelaki tua bernama Zhou. Saat dia lewat, tangan kanannya dengan santai menepuk bahu lelaki tua itu. Mereka yang menghancurkan guaku akan mati. Karena ini adalah pelanggaran pertama Anda dan Anda dihasut oleh orang lain, Anda dapat menghindari kematian, tetapi bukan hukuman. Ketika saya kembali besok, saya ingin melihat pintu gua diperbaiki. Wang Lin perlahan bergerak maju dan menghilang tanpa jejak. Wang Lin tidak menolak patroli tersebut. Karena Lu Wenran telah menugaskannya, akan ada lebih banyak lagi jika dia menolak sekali. Setelah Wang Lin pergi, lelaki tua bernama Zhou gemetar dan batuk seteguk darah. Wajahnya langsung memutih saat tubuhnya menjadi lunak dan ketakutan memenuhi matanya. Tanpa ragu-ragu, dia bergerak ke kejauhan untuk menemukan pintu baru ke gua dan memperbaiki gua ini sebelum Wang Lin kembali. Dia tidak berani untuk tidak memperbaikinya. Namun, saat lelaki tua itu hendak pergi, sebuah suara lembut bergema di telinganya. "Rekan kultivator Zhou, datanglah ke sini sebentar." Hal ini menyebabkan dia berhenti, dan ekspresinya menjadi pahit. Suara ini milik Lu Wenran. "Mengapa kamu melibatkanku dengan masalah di antara kalian berdua?" Pria tua bernama Zhou menghela nafas. Lu Wenran telah meneleponnya, jadi dia harus pergi. Dia tersenyum pahit ketika dia menyerah untuk memperbaiki pintu gua dan tanpa daya terbang menuju istana. Dia hanya bisa berharap dia punya cukup waktu untuk memperbaiki pintu setelah dia meninggalkan tempat Lu Wenran. Kalau tidak, dia tidak akan berani memikirkan konsekuensinya. Sosok Wang Lin melayang di bumi, menuju padang rumput. Segera,
Sosoknya muncul di bawah sinar bulan. Cahaya bulan sangat pekat, itu membuat padang rumput berwarna perak di paruh awal malam. Namun, saat Wang Lin muncul, cahayanya melemah dan tersembunyi di balik lapisan awan gelap, sehingga bumi menjadi gelap. Wang Lin diam-diam berjalan di padang rumput, dan suara gemerisik rumput terdengar. Ini sangat jelas terlihat pada malam yang tenang. Waktu perlahan berlalu. Segera, seluruh cahaya bulan tertutup oleh awan gelap dan seluruh dunia diselimuti kegelapan. Sosok Wang Lin menyatu dengan kegelapan sekali lagi dan menjadi tidak jelas. Hanya angin lembab yang bertiup dari kejauhan dan menyapu seluruh bumi. Itu mengangkat pakaian dan rambut Wang Lin, tapi dalam kegel. Apaan ini? Semuanya kabur. Berjalan di padang rumput, Wang Lin memikirkan Limuan. Matanya dipenuhi kesedihan saat dia menyentuh tangan kanannya. Disitulah tempat penyimpanannya, tempat Limuan tidur. Menyentuh tangan kanannya, dia merasakan suhu dari tangan kanannya. Seolah-olah dia merasakan Limuan. Lebih dari 2000 tahun tetapi kurang dari 3000 tahun. Itu sangat panjang tapi juga sangat singkat. Persis seperti angin yang terus bertiup melintasi padang rumput ini sejak zaman dahulu. Sebuah desahan bergema. Wang Lin berjalan di padang rumput di benua asing ini. Mungkin karena lukanya belum juga sembuh, ada sedikit rasa kesepian di hatinya. Saya menutupi dunia dengan api hanya agar Anda tidak punya alasan untuk bersikap dingin. Aku mengguncang seluruh dunia hanya dengan guntur agar kamu bisa mendengar suaraku. Saya berjalan jutaan dan jutaan kilometer melintasi dunia hanya untuk menemukan napas Anda. Saya memasuki dao iblis untuk membunuh, menantang surga, dan membunuh makhluk surgawi. Aku akan menumbangkan langit dan bumi dan berdiri di hadapanmu dengan sosokku yang kesepian hanya untuk membuatmu membuka matamu. Wang melihat kegelapan di kejauhan dan berjalan diam-diam. Ia menyukai kegelapan dan malam karena gelapnya malam bisa menutupi kesuramannya. Dalam kegelapan, orang lain tidak bisa melihat kesepiannya. Hati setiap orang memiliki sebuah kotak. Kotak ini berisi memori seseorang. Kenangan ini bisa jadi manis dan bisa jadi pahit. Beberapa orang kehilangan kotak ini bersama dirinya dan tidak dapat menemukannya. Beberapa orang mengunci kotak itu dan menelan langit. Mereka tidak mau membukanya dan tidak mengizinkan orang lain menyentuhnya. Beberapa orang selalu memegang kotak itu di tangannya, mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak lupa. Beberapa orang mengubur kotak itu jauh di bawah tanah dan menunggu hari itu, saat bunga musim semi bermekaran, bunga indah itu juga akan mekar. Kotak itu berisi cinta untuk seseorang dan secangkir air manis dan pahit. Kotakku masih di sana, gumam Wang Lin. Dalam kegelapan, seseorang tidak dapat melihat kesunyiannya, tidak dapat melihat kesuramannya, tidak dapat melihat kesepiannya. Bab 1862. Su Decai. Patroli itu membosankan, tapi Wang Lin sudah terbiasa membosankan. Dia terbiasa berjalan sendirian di dunia ini, terbiasa bersembunyi di kegelapan dan diam-diam memandang ke depan ke dunia tanpa akhir di hadapannya. Cahaya bulan tertutup awan gelap, tapi tidak bisa tertutup seluruhnya, seolah-olah memimpin jalan. Wang Lin melihat irisan cahaya bulan dan berjalan perlahan. Saat itu masih malam, dan semakin banyak awan mulai berkumpul. Segera, guntur bergemuruh dan angin menderu. Suara air jatuh terdengar dari segala arah. Mulai hujan. Saat hujan turun, Wang Lin tiba-tiba berhenti berjalan dan menatap dunia yang tertutup hujan.
Dia melambaikan tangan kanannya dan kompas pembatas muncul di genggamannya. Kompas dengan jelas menunjukkan lebih dari selusin titik hijau yang menuju ke arahnya. Mata Wang Lin berbinar dan dia segera mundur. Dia sangat cepat dan langsung mundur lebih dari 10.000 kaki dan mengubah arah. Dia berhenti dan melihat kompas di tangannya. Matanya bersinar. Lebih dari selusin titik pada kompas telah mengubah arah saat Wang Lin melakukannya. Mereka sepertinya menyadari bahwa Wang Lin telah mengubah arah dan dengan cepat mendekat. Pada saat yang sama, di kompas, lebih dari selusin titik hijau muncul di 3 arah lainnya di sekitar Wang Lin. Mereka tampak membentuk pengepungan dan mendekat. Inilah tujuan Lu Wenran. Ketika Wang Lin meninggalkan istana, dia sudah memahami rencana Lu Wenran. Lu Wenran mencurigai Wang Lin, jadi dia sengaja mengirim Wang Lin keluar untuk melihat apakah dia bisa memikat para penggarap benua setan hijau. Meskipun Wang Lin bisa memilih untuk tidak pergi, sekarang kepribadian Wang Lin tetap tersembunyi. Terkadang, menggunakan kemunduran untuk maju lebih baik. Jika saya adalah Lu Wenran, saya akan menyegel semua metode memasuki istana. Wang Lin menginjak bumi dan kekuatan pantulan mencegahnya kembali ke istana bawah tanah. Sambil mencibir, Wang Lin menatap hampir 100 titik hijau di kompasnya dan ada kilatan niat membunuh di matanya. Orang-orang ini datang untuk membunuh Wang Lin, tetapi mereka tidak tahu bahwa alasan Wang Lin keluar adalah untuk segera menyelesaikan 3 misi yang diberikan oleh Yang Terhormat Green Bull kepadanya. 2 dari 4 arah memiliki penggarap Void Tribulan tahap pertengahan, 2 lainnya memiliki penggarap Void Tribulan tahap awal. Sejak Liu Ziyuan meninggal, benua setan hijau memiliki 6 penggarap Void Tribulan yang tersisa. Sekarang mereka mengirim 5 dari mereka keluar, jadi mereka pasti tahu saya memiliki kompas dan menebak bahwa saya membunuh Liu Ziyuan. Wang Lin melangkah ke kanan, dan ketika riak bergema, dia menghilang. Keempat arah ekstrim Sky Prairie memiliki lebih dari selusin pembudidaya terbang menuju Wang Lin. Orang tua bernama Zhao dan orang tua bernama Zhang keduanya memiliki ekspresi muram. Di 2 arah lainnya ada seorang pria dan seorang wanita. 2 kultivator Void Tribulan tahap awal memimpin puluhan orang melalui semacam panduan menuju Wang Lin. Pada saat yang sama, jauh dari tempat ini, wanita penggarap Void Tribulan tahap awal lainnya tetap bersama ribuan penggarap benua setan hijau. Dia sedang duduk di sana dengan kompas ilusi di depannya dengan jelas mengungkapkan lokasi kompas Wang Lin. Dia memberi perintah dan memberitahu orang-orang tentang lokasi Wang Lin. Guntur bergemuruh di langit dan hujan turun. Pembantaian dimulai di bawah hujan ini. Su Decai adalah seorang kultivator nakal dari benua setan hijau dan telah mencapai tahap awal Void Tribulan. Ini adalah batasnya dan dia tidak akan bisa mendaki kecuali dia mendapatkan banyak uang. Dia telah diundang oleh Sekte Setan Dao untuk bergabung dalam pertempurannya melawan benua Banteng Surgawi. Dia dijanjikan banyak keuntungan, jadi dia bergabung dengan tentara untuk membuka meridian ketiga. Saat ini, dia membawa lebih dari selusin pet. Ani bersamanya. Di antara mereka ada 3 orang di langkah ketiga, tetapi yang terkuat hanya berada di tahap pertengahan Arcane Void. Sisanya sebagian besar berada pada tahap penyakit Hawar Surga. Mereka maju ke depan dengan Su Decai memimpin. Sepanjang jalan, Su Decai sangat berhati-hati. Kematian Liu Ziyuan sangat mengejutkannya. Para penggarap Void Tribulan sulit dibunuh, tetapi 2 hari yang lalu, Liu Ziyuan telah meninggal.
Hal ini memicu gelombang besar di hatinya, jadi dia harus berhati-hati. Namun, ada rasa gembira dalam peringatan ini. Kegembiraan ini datang dari janji yang dibuat oleh lelaki tua bernama Zhang sebelum mereka pergi. Jika ada yang membunuh Wang Lin, orang tua ini berjanji kepadamu bahwa aku akan meminta Master Sekte mengizinkanmu memasuki lubang surgawi selama 1000 tahun. Ini sangat membuat Su Decai bersemangat. Rumor mengatakan bahwa ketika leluhur surgawi sedang mengekstraksi inti kalajengking iblis, terjadi kecelakaan. Inti tersebut runtuh menjadi bagian-bagian kecil yang menciptakan 5 lubang di benua setan hijau. Kelima lubang ini dipenuhi dengan energi iblis, dan mengolahnya di dalam akan memberikan banyak manfaat. Bagi Su Decai, yang budidayanya telah lama terhenti, ini adalah kesempatan impian. Apakah itu akan meningkatkan tingkat kultivasinya atau tidak? Dia harus mencobanya. Wang Lin, jika aku membunuhmu, aku bisa mendapatkan banyak uang. Tidak ada perselisihan di antara kita, tetapi kamu harus mati. Su Decai menjilat selipnya dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Saat niat membunuh muncul di matanya, perasaan mengejutkan muncul di benak Du Decai. Saat dia berbalik, jeritan menyedihkan bergema. Kepala dari 10 orang terakhir di antara kelompok yang belum mencapai langkah ketiga terbang. Darah menyemprot segalanya dan jiwa asal mereka semuanya roboh. Su Decai hanya melihat sosok putih berjalan keluar dari kegelapan sambil memegang pedang darah. Sosok itu bergerak dengan kecepatan yang aneh, dan dengan satu serangan, 10 orang tewas. Setelah membunuh 10 orang, Wang Lin menjadi tenang, dan dia menghilang saat dia mundur. Pupil mata Su Decai menyusut dan dipenuhi rasa terkejut. Wang Lin terlalu cepat hingga tingkat yang menakutkan, tetapi pada saat yang sama, Su Decai menjadi bersemangat. Wang Lin, Su Decai tidak ragu untuk mundur. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke langit. Bunga ilusi yang indah tiba-tiba muncul di malam yang gelap dan hujan. Itu menempati separuh langit. Meski terlihat indah, jika dilihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa itu adalah bunga yang terbuat dari tengkorak. Saat bunga itu muncul di langit, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Saat ini, hanya tersisa 5 orang. Selain dari penggarap Void Tribulan, tidak satu pun dari 4 sisanya yang layak untuk diperhatikan. Tubuh keempat orang ini gemetar dan mereka semua mundur, tetapi kecepatan mereka tidak bisa menandingi kecepatan Wang Lin. Wang Lin bergerak dan ada kilatan cahaya darah. Pedang darah membentuk naga darah dan menyerang. 2 orang tersentuh olehnya dan dipotong-potong, mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Setelah membunuh keduanya, kompas di tubuh Wang Lin memberinya perasaan yang jelas bahwa 3 kelompok pembudidaya benua setan hijau sedang menuju ke arahnya. 3 monster tua Void Tribulan tahap menengah menyerangnya dengan kecepatan penuh. Dengan kecepatan mereka hanya membutuhkan setengah jam untuk mendekat. Ada juga kultivator Void Tribulan tahap awal yang telah meninggalkan tim mereka dan menyerangnya. Setengah jam, mata Wang Lin berbinar dan dia menyerang Su Decai. Saat ini, Su Decai melepaskan sinyal bunga. Dia memutuskan bahwa sejak dia menemukan Wang Lin, menundanya akan menjadi suatu pahala yang besar. Su Decai mencibir. Dia tidak peduli dengan kematian orang lain. Saat Wang Lin mendekat, Su Decai tidak ragu-ragu mengangkat tangan kanannya dan tiba-tiba membiarkannya jatuh. Saat tangan kanannya jatuh, segel itu terbentuk. Dengan cepat, dalam waktu singkat,
Tangannya membentuk hampir 1 juta segel, membentuk seekor singa besar. Singa ini berukuran hampir 1000 kaki dan mengaum saat menerkam ke arah Wang Lin. Wang Lin belum pernah melihat kecepatan seperti ini dalam membentuk segel. Mantra aneh Su Decai terlalu cepat. Singa itu mengaum dan mendekati Wang Lin. Ada kilatan cahaya darah dan suara gemuruh bergema. Hal ini memicu gelombang besar di seluruh bumi, dan hujan di langit turun dalam skala luas. Hal ini menyebabkan kawasan ini menjadi dunia asing tanpa hujan. Su Decai baru saja menggunakan mantra, tapi dia tidak berhenti, dia mundur 3 langkah. Setelah 3 langkah, tangan kanannya tiba-tiba menekan tanah. Dalam gerakan singkat itu, tangannya telah menciptakan hampir 4 juta segel dengan kecepatan yang mengerikan sebelum menyentuh bumi. Bumi bergemuruh ketika 4 manusia lumpur raksasa dengan cepat muncul dari tanah. Mereka memiliki tatapan dingin saat menyerang Wang Lin, yang bertabrakan dengan bayangan singa. Saat Wang Lin menyerbu menjauh dari bayangan singa, keempat orang lumpur itu bergegas masuk tanpa memberinya kesempatan untuk pulih. Meskipun Wang Lin telah mengalami banyak bahaya dalam hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi hal seperti ini. Kecepatan casting yang sangat cepat. Bagaimana tangannya bisa secepat ini? Pupil Wang Lin mengecil. Saat keempat Mutman mendekat, dia melihat Su Decai mundur 3 langkah. Tangan kirinya bergerak dan menciptakan hampir 5 juta segel. Segel itu berubah menjadi dupa, yang dia tangkap di tangannya dan membungkuk ke arah Wang Lin. Dengan busur ini, pikiran Wang Lin bergetar. Sebuah kekuatan misterius muncul di benaknya. Tak lama kemudian, asap dari dupa berubah menjadi binatang mirip ikan paus. Ia membuka mulutnya dan hendak melahap Wang Lin. Bab 1863, Melahap Dao Surgawi. Semua ini terlalu cepat. Su Decai tanpa ampun menancapkan dupa ke tanah dan kemudian mundur 3 langkah lagi. Tangan kirinya membentuk hampir 6 juta segel dan tangan kanannya dengan cepat membentuk hampir 6 juta segel juga. Lalu kedua tangannya menekan tanah. Terjadi ledakan saat lumpur di sekitar Wang Lin bergerak membentuk pusaran lumpur. Ujung-ujungnya terangkat, membentuk dinding lumpur. Dari kejauhan, tampak seperti gumpalan lumpur raksasa yang mengelilingi Wang Lin. Pembunuhan lumpur. Su Decai meraung, lalu bola lumpur itu menyusut. Su Decai sangat terkenal di benua setan hijau. Yang membuatnya menakutkan adalah kecepatan castingnya yang tak tertandingi. Di antara para pembudidaya dengan peringkat yang sama, dia bisa menggunakan keuntungan ini untuk meluncurkan mantra tanpa akhir dan tidak membiarkannya istirahat sampai dia membombardir mereka sampai mati. Ini juga mengapa meskipun dia adalah seorang kultivator nakal, dia diundang oleh Sekte Dao Iblis. Wang Lin berada di dalam lumpur dan dikelilingi oleh 4 lumpur. Gemuruh bergema dan ada juga kekuatan dupa misterius dari Su Decia di tubuhnya. Di luar kumpulan lumpur, bayangan raksasa mirip ikan paus membuka mulutnya dan melahapnya. Setelah melahap lumpur, paus itu menghilang, namun lumpurnya tetap ada. 9 ular piton hitam muncul, dan mereka memuntahkan gas beracun yang menembus lumpur. Gemuruh menggelegar bergema. Segera, lumpur itu runtuh dan kekuatan yang kuat meletus dari dalam. Sebuah pukulan raksasa muncul, memecahkan lumpur dan menyebabkan beberapa ular hitam roboh. Lumpur yang pecah mengungkapkan Wang Lin, yang berada dalam kondisi menyedihkan. Wang Lin telah melalui banyak pembantaian dalam hidupnya sejak ia masih muda.
Ini adalah pertama kalinya dia tidak punya waktu untuk melawan dan dilanda badai serangan. Semua ini karena musuh bisa mengeluarkan mantra dengan kecepatan yang mengerikan. Saat Wang Lin berjalan keluar dari lumpur yang runtuh, terdengar suara melolong dan pedang terbang kuning menyerangnya. Di belakang pedang kuning itu ada 18 raksasa lumpur. Di balik 18 raksasa lumpur tersebut, terdapat sebuah lukisan yang bergerak seperti pita yang menutup dengan cepat. Di balik lukisan itu, sebuah tulang kuno yang mengeluarkan aura kuno seolah dilemparkan ke arah Wang Lin. Di belakangnya, rumput bergerak dan tercabut dari tanah. Setiap bila berubah menjadi setetes cairan hijau, dan tak terhitung jumlahnya yang mendekat. Di balik itu, ada kabut yang menyapu seluruh dunia. Tampaknya memetik awan dari langit dan membentuk dua telapak tangan. Mereka dengan cepat mendekati Wang Lin dari kiri dan kanannya. Paus yang telah melahap dan kemudian berubah menjadi 9 ular piton yang memuntahkan gas beracun membuka mulutnya dan hendak melahap Wang Lin untuk kedua kalinya. Hal ini sangat aneh. Dalam pengalaman Sudecai, selama paus itu melahap 3 kali, setiap pembudidaya dengan tingkat budidaya yang sama akan terluka parah. Melihat ini, bahkan Wang Lin pun merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang bisa merapal mantra pada tingkat yang begitu mengerikan. Itu hanya dalam waktu singkat, tapi pihak lain telah menggunakan begitu banyak jenis mantra yang berbeda. Sekarang sekelilingnya dipenuhi mantra. Ini memberi Wang Lin ilusi bahwa dia tidak bertarung melawan satu orang tetapi beberapa orang. Sudah terlambat untuk berpikir ketika pedang kuning mendekat dan bergegas menuju Wang Lin. Isinya aura yang kuat, seolah dipastikan akan membelah daging Wang Lin. Kecepatan dan mantra yang terus berlanjut membuat Wang Lin tidak punya waktu untuk bereaksi. Saat Wang Lin muncul, mantranya tiba. Suara letupan bergema seperti orang gila dan suara benturan logam datang dari tubuhnya. Pedang itu mendarat di tubuh Wang Lin dan Wang Lin terlempar ke belakang. Pakaian Wang Lin rusak parah. Ini adalah keadaan paling menyedihkan yang pernah dialami Wang Lin. Jika bukan karena tubuh Dao kuno ini, pedang terbang ini bisa saja melukainya. Setelah pedang terbang, 18 orang lumpur tidak memberi Wang Lin waktu untuk beristirahat dan mendekat. Ketika mereka berada dalam jarak 100 kaki dari Wang Lin, mereka tidak menyerang, mereka semua meledak. Gemuruh, 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 gemuruh. Ledakan 18 orang lumpur menciptakan pusaran yang mengelilingi Wang Lin dan melancarkan pukulan dahsyat. Wang Lin batuk darah dan hendak mundur ketika lukisan animasi itu mendekat. Dengan diguncang, lukisan itu menciptakan lapisan pusaran yang menjebak Wang Lin. Saat suara gemuruh bergema, lukisan itu runtuh dan 108.000 benang muncul dan terbang ke tubuh Wang Lin hingga menyebabkan kehancuran. Ini bukanlah akhir. Setelah lukisan itu, tulang yang ditutupi cahaya hitam dilemparkan ke arah Wang Lin. Saat itu mendekat, celah besar muncul dan aura menakutkan keluar. Kemudian sesosok kepala raksasa keluar dari celah tersebut. Kepala ini adalah kepala seekor anjing, tetapi terlihat sangat garang. Itu mengeluarkan aura haus darah dan mata merahnya menatap tulang di hadapan Wang Lin. Ia melolong dan menyerang. Anjing ini adalah binatang buas yang ditangkap oleh Sudecai. Dia menggunakannya untuk melukai orang, dan tidak ada ruginya mengeluarkannya. Anjing itu terlalu cepat dan langsung mendekat. Pada saat yang sama, ia menggigit tulang dan kepalanya yang besar menabrak Wang Lin.
Sejumlah besar darah mengalir keluar dari sudut mulut Wang Lin, tetapi sejumlah besar cairan hijau mengikuti di belakang anjing itu. Cairan hijau mendarat di Wang Lin, menyebabkan suara gemuruh. Saat gemuruh bergema, gerakan pembunuhan yang sebenarnya mendekat. Gerakan pembunuhan itu adalah dua telapak tangan yang menghantam Wang Lin dari kiri dan kanan. Saat ini, telapak tangan berada kurang dari 100 kaki dari Wang Lin. Suara letupan bergema dari tubuh Wang Lin seolah tubuhnya tidak dapat menahannya. Pada saat kritis ini, Wang Lin mengangkat tangannya dan meninju kedua telapak tangan yang masuk. Pada saat yang sama, bayangan raksasa seperti ikan paus membuka mulutnya dan menyerang Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema di Extreme Sky Prairie ketika tinju Wang Lin bertabrakan dengan telapak tangan. Kabut darah dalam jumlah besar keluar dari tubuh Wang Lin dan dia terlempar ke belakang. Bayangan seperti ikan paus mendekat dan hendak melahap Wang Lin. Su Decai sangat bangga saat ini. Wang Lin membuka mulutnya dan meludahkan batu hitam. Saat batu itu muncul, ia meletus dengan cahaya hitam yang menyatu dengan kegelapan malam. Bayangan ikan paus tapi beberapa kali lebih besar muncul. Ini adalah Dao Surgawi Wang Lin, binatang Nether. Saat Nether Beast muncul, matanya dipenuhi kebingungan dan kekejaman. Ia telah melupakan rasa takutnya dan mulai melahapnya. Pertarungan sengit terjadi antara Nether Beast dan monster paus Su Decai. Murid Su Decai menyusut dan dipenuhi rasa takut. Dia segera mundur dan hendak mengambil kembali bayangan paus yang dia panggil. Tapi kali ini, dia terlalu lambat. Saat suara gemuruh bergema, binatang paus Su Decai hendak mundur, tetapi ia dimakan oleh Nether Beast. Saat binatang paus itu dimangsa, wajah Su Decai menjadi pucat dan dia batuk seteguk darah. Dao Surgawiku, suaranya menyedihkan dan penuh dengan sakit hati. Saat ini, mata Su Decai memerah. Dao Surgawinya telah dilahap, itu di luar imajinasinya dan dia dipenuhi rasa tidak percaya. Meskipun Wang Lin memiliki Dao Surgawi, dia belum pernah mendengar Dao Surgawi melahap Dao Surgawi lainnya. Dia tidak tahu Dao Surgawi Wang Lin memiliki benda yang disebut batu luar angkasa. Wang Lin telah meninggalkan dunia gua bersama Dao Surgawi tetapi meninggalkan hukum yang ditetapkan oleh Dao Surgawi untuk menjaga keseimbangan. Wang Lin dengan cepat mundur hingga jaraknya 10.000 kaki. Lalu dia menelan batu luar angkasa. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin bisa menarik napas dan sedikit bersantai dalam pertempuran ini. Semburan rasa sakit datang dari tubuhnya. Dia memandang Su Decai dengan sedikit kesungguhan dan kegembiraan. Seorang kultivator tidak bisa merapal mantra secepat ini. Orang ini pasti mendapat keberuntungan besar dan mempelajari mantra khusus. Biasanya ini tidak mungkin terjadi. Jika aku bisa mempelajari mantra semacam ini. Menatap Su Decai, mata Wang Lin bersinar. Jantungnya berdebar kencang, tapi dia tidak terburu-buru lagi. Riak bergema di bawah kakinya dan dia menghilang. Saat Wang Lin menghilang, mantra Su Decai tiba dan bergema di seluruh bumi. Su Decai berbalik, dan matanya dipenuhi kegilaan. Kamu telah melahap Dao Surgawiku, lalu berikan aku Dao Surgawimu. Namun, tidak peduli bagaimana Su Decai mencari, dia tidak dapat menemukan aura Wang Lin. Sepertinya dia mendapat keuntungan dalam pertempuran ini, tapi hatinya sakit sekali. Pada saat ini, dua monster tua Void Tribulan tahap tengah dan kultivator Void Tribulan wanita tahap awal meninggalkan tim mereka dan mendekat.
Namun sosok Wang Lin muncul lebih jauh lagi, di dalam tim yang ditinggalkan oleh 3 kultivator Void Tribulan. Tujuan Wang Lin adalah memimpin mereka bertiga pergi dan memulai pembantaian untuk membunuh semua orang di sini. Bab 1864. Jangkrik melepaskan karapasnya. Di tepi ekstrim Sky Prairie, kultivator wanita Void Tribulan tahap awal yang dikelilingi oleh ribuan kultivator membuka matanya. Kompas ilusi di depannya dengan jelas mengungkapkan di mana Wang Lin berada. Dia melihat titik yang mewakili Wang Lin menghilang dan kemudian muncul kembali jauh. Dia segera memberitahu para petani yang mengejar Wang Lin. Saat ini, hal yang sama terjadi lagi. Hal ini membuat wanita itu merasakan firasat buruk. Sekali diperbolehkan, tetapi 2 kali berarti mungkin ada yang ketiga atau keempat. Ini akan membuat membunuh Wang Lin menjadi sangat sulit. Dia pasti memiliki harta karun yang memungkinkan dia berteleportasi. Seluruh sekte kami hanya memiliki 1, dan tidak lebih dari 3 di benua setan hijau. Bahkan jika itu adalah benua banteng surgawi, mereka tidak dapat memiliki banyak hal. Tapi orang ini sebenarnya punya 1. Dalam tatapannya, dia ketakutan menemukan cahaya yang mewakili Wang Lin muncul dalam sekelompok titik hijau, dan mereka segera menghilang. Tak lama setelah itu, Wang Lin menghilang sekali lagi dan muncul di samping sekelompok titik hijau jauh. Ketiga kalinya, wanita itu tidak ragu-ragu untuk memberitahu semua penggarap Void Tribulan. Pada saat ini, jeritan menyedihkan bergema di tempat Wang Lin berada. Ada lebih dari selusin pembudidaya benua setan hijau di sini dikelilingi oleh kabut. Jeritan itu segera mereda dan kabut berubah menjadi Wang Lin. Wajah Wang Lin sedikit merah dan tidak pucat lagi. Dalam pertarungannya dengan Su Decai, dia terluka parah. Jadi dia memilih metode yang sama yang dia gunakan di dunia gua, melahap para pembudidaya untuk menyembuhkan. Setelah melahap 2 kelompok pembudidaya benua setan hijau berturut-turut, mata Wang Lin berbinar dan dia menghilang. Setelah 1 dupa, kelompok ketiga pembudidaya benua setan hijau meninggal dan menjadi bagian dari proses penyembuhan Wang Lin. Pada titik ini, hanya tersisa 2 penggarap Void Tribulan tahap menengah dan 2 penggarap Void Tribulan tahap awal. Keempatnya sangat berhati-hati dan tidak berpencar. Masing-masing penggarap Void Tribulan tahap pertengahan tinggal bersama salah satu penggarap Void Tribulan tahap awal saat mereka menuju ke arah Wang Lin. Semua ini dilihat oleh Wang Lin. Dia melihat kompas dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Targetnya adalah kultivator Void Tribulan tahap awal yang bisa merapal mantra dengan cepat. Mantra itu menggoda Wang Lin. Saat ini, langit mulai cerah dan fajar akan segera tiba. Namun hujan semakin deras sehingga menyebabkan tanah semakin becek. Jaraknya kabur karena hujan, dan hanya suara hujan yang terdengar. Sangat jelas terlihat di malam pembantaian ini. Pandangannya tertuju pada kompas sekali lagi. 4 titik hijau mendekat dari 2 arah berbeda. Wang Lin memperhatikan dalam waktu lama dan menentukan titik hijau mana yang merupakan kultivator Void Tribulan yang pernah dia lawan sebelumnya. Sayangnya kompas ini, namun, saya sudah memahami struktur internal dan batasan di dalam kompas. Selama saya punya bahannya, saya bisa membuatnya. Gumam Wang Lin sambil mengangkat tangan kirinya dan jiwa asal yang tampak kusam muncul. Ini adalah jiwa asal yang diambilnya dari 3 kelompok yang mengejarnya. Itu telah mencapai tingkat budidaya tertentu dan sangat lengkap. Itu juga tidak rusak sama sekali.
Wang Lin telah menghapus keinginan dari jiwa asal ini. Satu-satunya yang tersisa hanyalah tubuh jiwa asal yang bingung. Tangan kiri Wang Lin tiba-tiba menghancurkan jiwa asal, tetapi sebelum menghilang, Wang Lin menyuntikkan sepotong akal ilahi sebelum menempatkannya di kompas. Saat jiwa asal memasuki kompas, ia berubah menjadi asap dan mengelilingi kompas. Tangan kanan Wang Lin melemparkannya. Jiwa asal tampaknya mulai terbakar dan terbang dengan kecepatan gila sebelum menghilang tanpa jejak. Jiwa asal telah mengambil kendali kompas. Ia sekarang membakar dirinya sendiri untuk terbang dengan kecepatan sangat cepat menuju ujung dunia. Namun ia mungkin tidak akan terbang lama, karena jiwa aslinya akan terbakar hingga ia kehabisan tenaga dan mati. Kompas akan jatuh entah kemana. Tapi waktu singkat ini sudah cukup bagi Wang Lin. Meskipun kompas tidak lagi ada di tangannya, perasaan ilahi yang ditempatkan Wang Lin pada kompas memungkinkan dia merasakan di mana 4 orang yang memburunya berada. Seperti bagaimana jangkrik melepaskan karapasnya, Wang Lin berubah dari mangsa menjadi pemburu. Tubuhnya berkedip dan dia meninggalkan tempat ini. Dia muncul kembali di bagian lain padang rumput. Dia duduk dan merasakan perubahannya dengan kompas. Dia memiliki esensi api, sehingga lumpur di bawahnya mengering secara alami. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap, 1 jam berlalu. Selama 1 jam ini, jarak antara keempat pembudidaya bertambah. 2 monster tua Void Tribulan tahap menengah tentu saja tidak ingin melanjutkan dengan kecepatan ini. Begitu mereka menentukan arah Wang Lin, mereka melaju ke depan dan mengejar kompas Wang Lin. 2 kultivator Void Tribulan tahap awal tertinggal, dan jarak antara mereka dan kedua monster tua itu menjadi semakin lebar. Wang Lin membuka matanya, memperlihatkan sedikit rasa dingin. Dia menyentuh dadanya. Ada batu luar angkasa di tubuhnya. Dia masih merasa batu itu luar biasa, tapi dia masih belum tahu persis kegunaannya. Ketika Nether Beast muncul dan melahap daus surgawi lainnya, Wang Lin punya ide. Dia samar-samar memiliki gambaran tentang kegunaan lain dari item ini. Itu bisa membuat kekuatan melahap Nether Beast meningkat, tapi batu ini mengandung ruang tak berujung. Saat menyatu dengan Nether Beast, serangkaian perubahan akan terjadi. Mata Wang Lin berbinar. Dia membuka mulutnya dan ada kilatan cahaya hantu saat batu luar angkasa terbang ke tangannya. Sambil memegang batu ini, Wang Lin merenung sejenak. Riak muncul dan dia menghilang tanpa jejak. Hanya batu luar angkasa yang jatuh ke tanah dan tersembunyi di antara rerumputan. Pada saat ini, Wang Lin muncul di dalam Space Stone. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki batu aneh ini dengan tubuhnya. Ruang yang dia pilih adalah salah satu dari sekian banyak ruang yang tidak berbeda dari dunia nyata. Ukurannya tidak besar, hanya beberapa ratus ribu kilometer. Ada gunung, cahaya, tanah, tapi tidak ada air. Semua orang di sini kekurangan air. Itu tampak nyata tetapi masih belum lengkap. Duduk di dalam batu luar angkasa, mata Wang Lin berbinar dan dia melihat sekeliling. Dia kemudian melambaikan tangan kanannya dan sebuah payung biru muncul. Ia terbang ke udara dan perlahan menggantikan langit. Dia melambaikan tangan kanannya sekali lagi dan labu dengan 30 juta jiwa Dao muncul. Itu menyatu dengan bumi, menyebabkannya bergetar, dan gelombang aura kematian datang dari tanah. Setelah merenung sedikit, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan cetakan emas yang diberikan Xuan Luo padanya muncul. Wang Lin melihat cetakan itu dan menghela napas.
Hal ini menyebabkan cetakannya bersinar terang, dan Wang Lin melemparkannya ke langit. Itu menjadi matahari. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin mengeluarkan layar hantu yang dibuatnya. Layarnya tersebar dan berubah menjadi awan di dunia ini. Awan ini kelihatannya sederhana, tapi bisa berubah menjadi apa saja. Hal terakhir yang dia keluarkan adalah Yixi dan Raja Nyamuk. Raja Nyamuk mengubah ukurannya dan menghilang ke awan putih. Adapun Yixi menyatu dengan bumi dan disembunyikan oleh aura bumi yang berasal dari 30 juta jiwa Dao di dalam tanah. Dunia ini tidak memiliki karma, gumam Wang Lin sambil duduk di sana. Sebuah pusaran muncul di antara alisnya dan esensi karmanya mengembun menjadi pedang panjang dan menghilang ke dunia. Juga hidup dan mati, benar dan salah, saat Wang Lin bergumam, dua esensi terbang keluar, membentuk dua pedang panjang, dan mereka menghilang. Juga pembantaian dan pembatasan, niat membunuh yang mengerikan muncul, dan awan menjadi gelap. Salju hitam mulai turun, dan setiap kepingan salju mengandung esensi pembatas. Segera, tanah tertutup lapisan tipis salju hitam. Juga api, guntur, air, Wang Lin melambaikan tangannya dan dia berdiri. Api berkobar di mata kirinya dan guntur menyambar di mata kanannya. Lautan api membentuk pedang, dan pedang itu menjadi gunung berapi. Guntur juga berubah menjadi pedang, dan pedang itu berubah menjadi lautan guntur. Laut ini tidak terbuat dari air, melainkan sambaran petir. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan menghilang dari tempat ini. Cahaya lembut seperti hantu datang dari tempat batu luar angkasa dijatuhkan di Extreme Sky Prairie. Wang Lin muncul dan mengambil Space Stone, lalu dia melihat ke kejauhan. Medan pembantaian sudah disiapkan, sekarang dia hanya perlu menggiling orang itu dengan paksa. Berdasarkan kesadaran ilahi yang dia tinggalkan, kompas itu akan segera musnah. Di belakang kompas, dua monster tua Void Tribulan tahap tengah hendak menyusul. Jauh di belakang kedua monster tua itu, dua kultivator Void Tribulan tahap awal juga bergegas mendekat. Wang Lin perlahan berjalan ke depan dan riak bergema, tapi dia tidak bergabung dengan dunia untuk pergi. Dia masih menunggu. 1 tarikan napas, 2 tarikan napas, 3 tarikan napas, hingga napas ke-19, saat Wang Lin dengan jelas merasakan kompasnya runtuh. Jiwa asal di dalam mati dan jejak perasaan ilahi yang ditinggalkannya di sana juga hancur. Dia samar-samar mendengar dua raungan marah dari perasaan ilahi itu. Wang Lin tanpa ampun mengambil langkah dan dia menghilang. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.